Halo, balik lagi di podcast utama episode 9. Balik lagi bareng aku Putri Khauleka Rizky, mahasiswa aktif program studi psikologi. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema yang menarik banget nih, karena kan di Universitas Taman Jagakarsa itu mahasiswanya terdiri dari Sabang sampai Merauke. Nah pastinya hal itu juga akan membawa latar belakang budaya yang berbeda-beda juga kan. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang perbedaan budaya tersebut bareng sama narasumber kita yang kece-kece. Ada Kak Luas dan Kamsi. Halo Kak. Halo. Oke, boleh perkenalan dulu Kak? Boleh dari Kak Luas dulu atau dari Kamsi dulu? Halo, perkenalkan. Nama saya Los Michael Kristanto Huta Barat. Saya berasal dari Sumatera Utara. Lebih tepatnya itu berasal dari kota Sibolga. Kalau Kak? Ya, halo, perkenalkan nama saya Amanton Siringon, disingkat AMSI. Saya dari Papua, lebih tepatnya di Wamena. Oke, sekarang kan Kakak mahasiswa aktif di Universitas Taman Jagakarsa ya. Boleh dari jurusan apa? Kalau saya dari jurusan Teknik Elektro semester 1. Kalau Kamsi? Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi semester 1 juga sama. Kita angkatan sama nih. Kalau Kamsi atau Kak Luas udah di sini atau merantau ya bisa dibilang ya. Tapi kelahiran sini kah atau baru merantau? Kalau saya sendiri baru masih 6 bulan di kota Jakarta. Baru ya, bisa dibilang yang baru setengah tahun. Kalau Kamsi? Ya, kalau saya sudah lama sini dari tahun 2012. Lumayan, berarti udah ngerasain COVID di sini juga ya? Iya, benar. 2012 saya sudah di sini karena di Papua di gunung ini cuacanya dingin. Datang ke sini karena panas, jadi saya tidur di tehel. Akhirnya kena paru-paru basah. Waduh. Jadi balik lagi ke Papua, lalu saya lanjut lagi semester kuliah lagi. Berarti udah sempat ke sini terus udah balik lagi ke Papua baru ke sini lagi. Oh, gitu. Nah, di sini tuh tinggalnya sama siapa, Kak? Ngekos kah atau sama orang tua, saudara? Kalau saya tinggal di asrama di Jalan Masjid Condet, di daerah Condet sini dekat Condet, ya Batu Ampar 3 ya. Kalau Kak Luas? Kalau saya tinggal sama paman. Oh, ada saudara. Ya, daerahnya itu di Jakarta Timur, Cibubur. Oh, di daerah Cibubur. Iya, Jadi bukan yang deket banget dari kampus juga ya, bisa dibilang ya, lumayan. Biasanya sih lumayan kalau naik motor ke sini itu sekitar 24 menit. 24 menit. Kalau Bang Ansi naik apa? Saya pakai motor. Naik motor. Jadi lebih dekat sih, jalan kaki juga bisa. Oh iya. Iya. Tapi lumayan ya dari Condet iya. ke Jadi 6 kilo saja. Barat, iya. Nah, udah 6 bulan, Kamsi udah lebih lama lagi. Perbedaan-perbedaan apa sih yang mungkin dirasain, Kak? Kalau tadi kan dari Kamsi udah cuaca. Selain itu ada lagi nggak, Kak? Iya. Kalau di sini yang perbedaannya, jadi saya melihat di teman-teman itu pada unik-unik semua. Nah, unik-unik. Jadi ketika saya bergabung dengan teman-teman khususnya di Jawa sini, mereka menggunakan dengan bahasa gaul, yaitu bahasa Jaksel yang bilangnya itu dengan Inggris itu. Lo gue itu. Jadi kalau saya bergabung saya paling tidak mengerti itu. Jadi kadang itu saya cari teman-teman dari Papua. Jadi karena tidak mengertinya itu. Jadi dari bahasanya lumayan terhambat ya. Kalau Kak Luas? Kalau saya perbedaannya itu sih satu dari bahasa. Kalau saya yang di sana kan bahasanya bisa dibilang berbeda jauh sih sama yang Jakarta ini. Oh ya, apa Ya, tuh? kalau misalnya nih, kalau kami di sana manggil kau, kalau di sini lo. Oh iya. Kalau di sana bilang aku, di sini gue. Oh iya. Jadi ketika datang ke Jakarta, kadang diam dulu kalau orang Jakarta lagi ngomong, karena perbedaan logatnya jauh tuh kan. Jadi memahami duluan, baru ikut nimbrung dalam pembahasan. Mikir dulu ya, kayak lebih lama untuk. Dan kedua itu logatnya. Kenapa tuh? Apalagi terutama untuk khusus orang Sumatera kan, udah pada tahu nih orang Sumatera gimana. Gimana tuh? Logatnya tinggi, tapi hati lembut. Asik. Berasa dengan Papua dong? Iya. Cuman kan kadang pernah nih sekali. Awalnya sih mau kenalan kan, cuman gara-gara nada tinggi, dipikir ngajak ribut. Waduh, jadi kena serang dong, ya kan?
Jadi mau nggak mau kan minta maaf. Cuman gara-gara ada perbedaan sedikit, ya mau nggak mau lambat laun nada suara diturunin. Cuman bahasanya masih tetap baku, bahasa daerah. Jadi cara ngomongnya juga ini masih kayak walaupun ngomong lo gue juga masih ada perbedaan gitu sih kalau aku. Kadang juga kalau aku manggil orang, lo kayak lucu sih dengarnya. Kayak aneh ya, gitu Yang sendiri. biasanya di sana manggil kayak, woi. Kadang mau kemana kau? Kalau di sini kan mau kemana lo? Kadang kan agak dalam hati, ih kok agak lain kan? Jadi itu sih yang ketiga juga budaya dari segi makanan. Kalau di sana makanannya ini serba pedas semua. Tiba di sini yang manis-manis. Jadi mau nggak mau kan awalnya sih enak. Cuman karena udah di sini terima keadaan, mulai cita rasa juga berbeda. Udah mulai suka lah sedikit-dikit ya. Sedikit-dikit kayak mana lah bisa hidup di Jakarta. Kalau ada lagi nih, kalau Apa tuh? misalkan di sini kan kalau kita mengajak orang kan makan itu. Nah, jadi suatu ketika saya diajak sama teman-teman, jadi saya kirainnya nih dibayarin. Iya. Kebetulan saya juga tidak ada uang, jadi sudah kita makan rame-rame itu sama teman-teman. Terus mereka ada patungan bayarnya itu. Jadi saya waktu itu kebetulan tidak ada ini uang. Jadi kirain mereka yang bayarin, ternyata mereka patungan bayar sendiri. Jadi kebetulan ibunya itu baik, jadi Bu saya nanti dari belakang baru bayar. Jadi sekiranya itu yang diajakin yang bayarin. Kalau kita di Papua tuh begitu. Ya, kalau yang saya yang mengajak berarti saya yang akan bayar itu. Ternyata itu beda lagi kalau di sini. Kalau di sini ya udah main aja gitu, tapi bareng-bareng makannya. Oh, itu beda ya ternyata. Tapi kalau dari cita rasa makanannya, kalau Bang Amsi kan berbeda banget nih. Ya, di sana tuh lebih banyaknya tuh ubi. Kalau di sini di sana ubi yang lebih utama. Kalau di sini beras. Jadi beras atau nasi, ya benar. Jadi kita di Wamena itu lebih utama itu ubi. Terus saya datang ke sini pagi-pagi itu pasti makan ubi bakar, ubi rebus. Jadi pertama datang ke sini ini waktu itu beli gorengan. Jadi kan gorengan kan banyak berminyak itu. Iya. Jadi tidak sesuai dengan kita di sana. Jadi tapi karena ya sudah terlanjur, dari kita ikuti saja situasi di Jakarta. Gitu. Berarti awal-awal kalau di Bang Kamsi malah lebih ke nasi sama ubinya itu ya. Nasi tuh ke bagian ketiga keempat sana, ubi yang utama di sana tuh. Oh gitu. Iya. Masih jarang ya kalau makan nasi itu bukan pokok. Iya, itu istilahnya ya. bukan pokok. Oh, gitu paham. Tapi kalau dari rasa sendiri, Kalau rasa harus pedas, luas. kalau saya itu tidak rasakan, yang penting makan. Iya. Iya, yang penting isi perut lah. Daripada memilih-milih kan, ya lapar tinggalnya aja. Udah jangan ada makan saja. kalau dari pertemanannya apa yang bikin istilahnya culture shock gitu? Apa yang bikin beda banget ternyata cara berteman di sini sama di daerah Bang Luas dan Kamsi? Ya, kalau berteman, saya kan sudah lama, jadi saya banyak berbincang sama teman-teman di sini, khususnya teman-teman Jawa. Jadi saya tidak pernah memilih sama kita sesama Papua. Jadi untuk gampang kita beradaptasi, jangan memilih sama sesama. Jadi ya, saya kan ada kerja di salah satu mitra di online. Dan di situ saya banyak berteman, jadi saya tidak pernah memilih. Paling yang satu-satunya yang kerja di mitra online itu cuma dari Papua itu saya. Jadi saya gabung sama teman-teman, jadi adaptasinya itu ya lebih lebih enak daripada ini gabung sama teman-teman. Jadi lebih bagus kita gabung sama semuanya. Mungkin deh. Kalau saya sendiri pertama kali bergaul di daerah ini, di dekat rumah sih ada gereja kan, perkumpulan remaja gereja. Awalnya sih mereka kaget dengar aku cara berbahasanya kan, ya mereka agak tersinggung awalnya. Karena tadi ya Iya, tinggi. karena mereka kan belum tahu latar belakangku, Iya, jadi betul. aku juga salah
salah memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi mereka terasa tersinggung itu, merasa menjauh kan. Cuman ada juga beberapa orang Batak juga, dia bertanya gini, asli dari mana bang? Asli masih dari Sumatera. Udah berapa bulan di sini? Baru 2 bulan. Wah, masih bahasa ini ya? Bahasanya bahasa Batak kali katanya kan? Iya, baru dalam segi perkawinan gitu. Cuman lambat laun aku mendekatkan diri dan juga belajar sedikit kayak bahasa, pergaulan dan pola pikir. Dan menurut saya sendiri, pola pikir saya yang dari kampung ke sini itu berbeda jauh sih. Apanya tuh? Menarik. Satu, berbeda jauhnya itu dalam pemikiran maju. Orang-orang Jakarta itu lebih berpikir maju. Karena kan Jakarta ini kayak pusat Indonesia nih. Iya bisa. Perkembangan inovasi dan segalanya itu wajib berkembang pesat. Kalau kami di sana kan masih kayak tertutupi, kayak isolasi. Jadi saya merangkak dari kampung ke kota untuk menambahkan wawasan. Gitu. Dan terlebih lagi saya udah masuk kampus nih, bertemu juga dengan mereka. Dan bertemu juga dari timur yang lain kan. Jadi ini wawasan saya semakin luas nih. Iya. Gimana sih bahasa daerah ini? Dan apa sih makanan khasnya? Makanya saya pertama kali kampus ini kaget. Apa tuh? Waduh, kagetnya ketemu orang timur nih. Waduh, ada wawasan baru nih. Makanya hampir semua sih saya nggak pandang bulu, saya berkenal seperti dia. Saya tahu kalau makanan pokok mereka ini ubi. Awalnya tidak tahu jadi tahu. Dan juga mereka soal pergaulan erat sekali. Iya. Kalau sesama, apalagi kalau sesama Papua gitu ya. Nah, tanpa aku kan dari barat nih, dia dari timur. Jauh, cuman bisa erat. Itu doang membedakan. Jadi salut sih sama mereka. Dari segi itu. Berarti gitu cara beradaptasinya ya, kayak misalkan ya udah terima aja terus mulai membuka diri gitu bisa dibilang ya. Iya betul banget. Nah tapi kalau kayak gitu, kalau itu dari pertemanan, kalau dari perkuliahan nih, kan mayoritas dosen di kita tuh bisa dibilang udah dari daerah-daerah sekitar Jakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta gitu kan. Nah itu ada kesulitan juga nggak sih dalam memahami entah cara berbicara dosennya atau gimana, atau udah emang udah paham lama-lama? Ya, kalau dari saya yang penting ikuti prosesnya. Jadi lama kelamaan kita akan beradaptasi itu. Jadi dosen itu tidak pernah mengajar yang salah, pasti yang benar. Jadi yang penting kita mengikuti prosesnya dan kita apa yang dosen berikan, biar mereka pakai kata-kata seperti logat ini apa nih ya jauh dengan kita, tapi kita harus ikuti proses ini. Saya pikir begitu. Jadi proses lebih bagus. Kalau saya terkadang dalam segi bahasa sih Masih suka. ya, karena saya maksudnya nih, saya ketika presentasi di depan saya susah menjabarkan bahasa formal Indonesia. Iya. Karena kadang juga itu saya bukan menyindir dosen, cuman saya merasa malu nih kalau nada saya tinggi terhadap dosen. Gitu. Ya, jadi malunya itu ketika saya presentasi, dosennya berpikir saya lagi emosi. Takutnya ya, Iya. kayak kepikiran sendiri gitu Ya, cuman saya kan ini tegas dan bahasa saya mungkin kurang. Gitu. Ya, Kadang juga ngerasa kayak sebenarnya ada nih di pikiran, tapi gimana ya cara nyampeinnya gitu ya? biasa. Baru dalam pola pikir juga, waktu guru di sana juga dari SMA ke sini kan beda jauh dong. Apalagi saya dari teknik nih, harus butuh pemikiran yang lebih luas, wawasan luas, dan harus berpikir cerdas. Dalam misalnya nih saya bagian elektro, ketika dosennya menjabarkan tentang jaringan atau tentang telekomunikasi ini, mau nggak mau saya harus terima. Seperti yang bilang si Hamsi tadi, harus mengikuti aturan dan peraturan dosennya. Tapi kalau dari, ya tadi yang Bang Luas sudah sampaikan juga, nah dari cara pengajarannya berarti yang di daerah kampung sama yang di sini itu ada perbedaannya nggak, dari yang di kampung halaman sama yang cara pengajaran di sini tuh ada bedanya nggak? Ada sih. Apa tuh? Dari segi Kalau teknologinya atau cara pengajarannya mungkin? dalam bagian teknologi ada. Kalau misalnya di kampung itu masih memikirkan lingkup sekitar nih. Dalam prosesnya, maksudnya kan ibaratkannya berpikir tentang daerah dulu. Kalau di kampus ini jadi berpikirnya luas.
apalagi dalam bidang iptek nih, ilmu teknologinya seperti kalau di kampung itu tidak diajarkan tentang solar panel. Oh, Solar panel itu apa sih? ada Boleh dijelasin mungkin? solar sedikit? panel itu ibaratkannya energi yang diciptakan dari panas bumi. Nah, Jadi ketika saya di sini saya diajarkan oleh paman saya seperti itu, dan saya juga ada inovasi baru nih. apa tuh? Gimana nih kalau rumah pakai energi dari matahari, panasnya bumi. Jadi saya berpikir ini bakal jadi ide brilian sih. Oh iya, betul. Seorang mahasiswa bisa menciptakan atau menggunakan teknologi yang baru ini, pengganti listrik dari PLTA dan PLTU. Ini kalau panel suryanya disebut PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. Dan juga ini apalagi di zaman sekarang banyak kendaraan listrik nih kan. Betul. Jadi daripada kita bayar-bayar ngisi listriknya, mending kita ciptain sendiri. Lebih hemat dan lebih praktis. Jadi Lebih ramah lingkungan ya. ramah lingkungan, tidak menambah polusi atau gas dari pembakaran atau dari mesin-mesin mobil yang lain. Oke, gitu. Kalau dari Bang Amsi? Kalau saya sesuai jurusan, saya kan keluarnya dari dalam apa nih, di kampung. Nah, jadi kampung itu kita ini salah cara berkomunikasi dengan di depan umumnya itu kurang. Jadi ketika kita berdiri di depan saja sudah grogi, sudah gementar. Maka saya melihat dari situ, ini karena kita butuh komunikasi, butuh tampil di depan banyak orang, itu harus butuh. Nah, ketika saya ambil jurusan ilmu komunikasi, saya belajar atau saya berangkatnya dari kampung, maka ketika saya sudah selesai, saya ingin mau menerapkan bahwa cara tampil di depan seperti ini, cara komunikasi ke orang seperti ini. Jadi di sana itu sangat butuh sekali namanya itu komunikasi di depan banyak orang. Cara tampil di depan banyak orang. Jadi terus juga saya akan fokusnya ke jurnalistik. Nah, jadi di kampung saya itu tidak tahu apa yang terjadi di kota. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kesusahan. Jadi makanya itu saya mau buat namanya itu berita yang jadi di kampung saya itu mereka ada yang tahu bahasa Indonesia, ada yang tidak tahu bahasa Indonesia. Jadi lebih bahasanya bahasa ibu. Oh iya. Nah, jadi saya mau mau sampaikan bahwa apa yang terjadi di kota punya itu lewat bahasa ibu itu. Oh gitu. Nah, dengan Biar lebih mudah dimengerti ya ya. lebih mudah. Nah, jadi makanya kenapa saya ambil ilmu komunikasi. Jadi keren banget sih, Bang Luas sama Bang Amsi tuh udah punya pandangan sendiri ya di luar ini mau kuliah terus mau buat apa gitu buat daerahnya masing-masing, itu keren banget sih. Nah aku kan aku sendiri tuh lahir udah besar di Jakarta gitu, Depok spesifiknya. Nah ini kan kurang tahu gitu loh kalau di daerah sana tuh gimana. Tapi kalau untuk teknologi kah di sana udah nyampe dan udah seluas apa sih teknologi tersebar di sana tuh gitu? Entah komunikasinya mungkin atau masih sulit kan. Wamena aku yang taunya tuh lumayan jauh gitu ya, itu komunikasinya gimana kah, masih sulit kah atau harus gimana, ada perjuangan-perjuangan tersendiri gitu nggak untuk mencapai komunikasi atau teknologi? Sampai sekarang di kampung saya itu susah komunikasi. Jadi saya mau tanya kabar bapak itu harus dari kampung saya ke kota ke Wamena itu 3 hari 2 malam. Baru saya tahu ini kabar bapak seperti apa, terus di sana di masyarakat di sana keadaannya bagaimana saya tahu. Jadi di sana belum sampai. Yang lebih parahnya itu kalau buka radio itu yang Indonesia, radio yang bahasa Indonesia punya tidak masuk. Tapi yang masuknya itu yang bahasa Inggris punya. Jadi saya lagi berpikir apakah ini dekat dengan Australia ataukah ini negara sendiri ya, saya pikir begitu. Jadi malah lebih dekat ke negara. Iya, negara beda nih ya. Iya. Kalau dari Bang Luas? Kalau di kampung saya sih sama teknologinya seperti di Jakarta. Udah mirip-mirip Udah ya. mirip, cuman di sana ada yang nggak ada di
di Jakarta di sana, tapi yang di Jakarta ini belum tentu ada di sana juga. Apa tuh contohnya? Kalau contohnya sih dalam bagian ini sih karena rumah saya pinggir laut nih, mungkin di Jakarta dalam segi nelayannya mungkin nih udah masuk kapal besar nih. Kalau di sana masih menggunakan tradisi. Oh, masih tradisional ya. Kalau di sini kan udah terlupakan tradisi. Kalau di sana masih ada sih tradisinya. Kayak ibaratkannya itu kalau di sini udah pakai kapal nih. Kalau di sana di tengah lautnya masih kayak bikin rumah bagan. Cara nangkap ikannya. Oh, tahu-tahu. Kayak apa ya? Kayak waduk apa ya? Penangkaran gitu. Apa gimana? Jadi di tengah laut didirikan kayak tiang dari bambu sama pohon pinang dan di bawahnya itu ada jaring. Oh, untuk nangkap. Iya, tapi jaringnya itu ada yang ditarik pakai manual, ada yang pakai mesin. Oh. Kalau di Jakarta ini masih pakai masih langsung naik kapal kan. Di sana masih ada juga tradisi. Kadang saya sendiri kulit saya hitam gara-gara sering mancing ke laut. Oh, gitu. Masih seru ya, masih Iya, main ke sering main ke laut. ya. Kadang kalau nggak dapat ikan, ya berenang jatuhnya. Yang penting main air. Ya, refreshing sih. Iya, Lihat betul. pantai, lihat. Kadang juga kalau di Jakarta lagi mumet-mumetnya pikiran mau ke pantai jauh. Iya, betul sih. Nah, betul. jadi kadang rindu rumah jatuhnya kayak lagu rindu rumah. Kalau di sana kan seperti kayak dibilang Hamsi, jalan berapa jauh? Kalau di sana sejam mau ke pantai. Naik motor, naik sepeda juga bisa. Kadang jogging, lari pagi ke Enak ya pantai, joggingnya ke pantai ya. lihat matahari terbit. Kadang juga kalau mumet hari Minggu nih, pulang ibadah misalnya, sorenya pergi ke pantai lihat sunset, menenangkan diri. Healing gitu. Iya, jatuhnya healing bro. Nah, Kak, itu tadi dari lingkungannya. Kalau makanannya kan tadi udah disebut-sebut juga tuh. Ada makanan khas atau apa sih yang disuka dari daerah kalian masing-masing? Kalau dari daerah saya itu karena daerah pesisir nih, di situ nih ikan semua lengkap. Jadi makanan kalau dari daerah saya ikan bakar pacak namanya. Apa itu bumbunya? Kalau bumbunya sih kurang tahu ikan. Dia gimanain? Aku baru dengar juga soalnya. Dia ikan bakar pakai kunyit dibakar ikannya, dibalurin kunyit sama asam. Oh, seger gitu Iya, ya? ikannya nih misalnya kan kayak yang dari bagian yang bilang itu ya. Ini ikannya ditangkap subuh, dibawa ke pinggir pantai buat ke pasar ikan. Oh. Jadi misalnya hari Minggu subuh ini ikannya ditangkap, dibawa ke rumah makannya. Jam 10 pagi itu ikannya udah siap disajikan dan kita tinggal mesan. Itu ikannya masih segar dan manis-manis. Jadi kayak enak banget tuh, baru ditangkap langsung bisa, kalau nggak di pasar ikanin juga bisa langsung diolah sendiri ya. Kalau dari Bang Amsi ada makanan apa yang disukain? Kalau di sana itu ini ubi bakar. Aduh, kalau ubi bakar itu paling enak sudah. Tidak ada lemaknya lagi, tidak ada berminyak lagi. Pokoknya paling enak sudah ubi bakar itu. Itu yang saya kangen sekali. Sama dengan saya kan. Saya juga kaget ke Jakarta. Makanannya rata-rata daging ayam, daging-daging semua. Sementara saya di sana makan ikan yang segar-segar. Jadi cita rasa ikan dari sana dan di sini berbeda. Ya, lebih fresh. Iya, lebih fresh. Berarti kayak kolesterol semua ya makanannya. Iya, jatuhnya makanya jadi daging lagi. Oke, nah kalau ini kan tadi aku dengar juga kan ibadahnya Natal ya, bener ya. Nah, merayakan Natalnya nanti gimana nih? Pulang ke kampung kah atau merayakan di sini-sini aja gitu? Kalau saya sepertinya tidak bisa jalan ke kampung ini. Kenapa tuh? Ya, jadi dari sini ke Jayapura itu 6 jam 15 menit. Ini sudah ganti hari nih. Hari ini berangkat besok tiba Iya, ya. bener ya. Nah. Itu baru sampai Jayapura. Iya, dari situ ke Wamena 1 jam. Bisa hari itu, hari besoknya juga. Pesawat kah atau? Pesawat, pakai pesawat. Dari situ ke kampung, tadi saya sudah bilang itu 3 hari 2 malam. Jadi dalam perjalanan sudah waktunya sudah habis sudah. Apalagi kampusnya belum libur juga kan. Iya. Kurang tahu ini kapan liburnya. Jadi Natal sudah lewat sudah. Jadi sudah tinggal sini saja. Iya, Natal di sini. Iya. Kalau tapi di sini udah nemuin yang keluarga sendiri gitu juga atau gimana? Di sini
kita kan apa ini sering ikut dapat persekutuan atau gereja begitu. Jadi suasana Natal adalah masih ada yang merasakan. Mungkin tanggal 25 dan ikut ada undangan begitu, kita ikut Natal bersama begitu. Kalau Bang Luas? Kalau saya tahun ini tidak bisa pulang karena masih baru nih Jakarta. Oh iya. Jadi mau mencobakan Natal di sini. Natal di sini bersama paman. Oh gitu. Berarti baru mau merasakan suasana Natal di sini ya. Kalau Natal yang baru. kalau Bang Amsi kan udah ngerasain di sini juga, udah ngerasain di sana juga. Ada perbedaannya atau ada kesamaannya mungkin Bang? Kalau kesamaannya Natal. Jadi sama-sama Natal. Kalau perbedaan jauh banget. Apa tuh? Di sini namanya kalau Natal, kalau kita di kampung sana itu pasti semua aksesoris budaya pakai itu untuk Natal. Semuanya di pasar. Semua. Terus kita tidak boleh pas Natalan itu tidak boleh kita beli makan atau mungkin kali ubi begitu. Ya, mungkin cari ubi begitu yang mau beli itu nggak ada. Jadi sudah siapkan sebelumnya. Untuk selama Natal itu. Jadi sebelumnya itu sudah Kita disiapkan. sudah disiapkan. Jadi sangat beda kalau nama Natal ya di sana juga merayakan, di sini juga merayakan, hanya suasananya beda. Jadi di sana lebih keren daripada di sini. Lebih terasa hangat. Iya, mungkin ya. sama keluarga begitu. Kalau Bang Luas, kalau di kampung halaman biasanya Natalnya ada kegiatan atau tradisi apa nih Bang? Kalau di kampung saya sih Natalnya sih sebagai ini kayak acara Natal nih. Saya sebagai remaja gereja, saya ikut mengkoordinir sebagaimana acara ini bermeriah. Kalau itu istilahnya panitia nih kali ya. Panitia, dan terlebih saya juga selama masa SMA udah 3 kali nih. Oh iya. Jadi panitia di Natal dan 1 kali jadi ketua Natal. Widih. Itu sih pengalaman sangat dirindukan sampai sekarang. Masih dirindukan ya. Ya, cuman momen cuman bisa 1 kali, nggak bisa 2 kali. Asik. Oke, makasih Bang, Kak Luas, Kak Amsi. Mungkin untuk penutupnya ada pesan-pesan kah bagi teman-teman yang mungkin merantau juga, gimana cara beradaptasinya atau pesan-pesan apa sih yang mau disampaikan gitu? Kalau dari saya mau beradaptasi di kota Jakarta itu ada 2 sisi. Satu itu neraka dan surga. Jadi neraka artinya itu semua kebusukan ada di Jakarta. Terus surga artinya itu semua kebaikan ada di Jakarta. Jadi silakan memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Itu tergantung teman-teman. Tapi yang lebih bagusnya itu, misalkan kita anak Papua jangan bikin satu kelompok. Jangan bikin satu sukuisme dan margaisme itu. Tapi kita bergaul dengan teman-teman yang Jawa sini. Jadi pengalaman itu lebih penting. Kita mendapatkan pengalaman dari teman-teman dari Jawa, terus teman-teman dari Batak, Medan, Manado. Itu lebih bagus daripada kita kumpul di satu tempat anak-anak itu saja. Jadi saya pesan kepada teman-teman, kita tetap dalam proses, jangan sampai kita jalan semaunya. Jadi tergantung 2 pilihan itu, neraka sama surga ada di Jakarta. Oke, kalau dari Bang Luas? Kalau saya, untuk anak-anak rantau, merantaulah supaya wawasan kita luas dan berpikir kita juga lebih luas. Karena kita adalah manusia-manusia atau pemuda zaman milenial, kita harus banyak berkembang supaya kita bisa membantu perekonomian keluarga kita dan juga bisa membantu perkembangan di kampung kita. Dan satu, dalam di Jakarta ini kita harus mampu membuka hati dan dewasalah dalam diri. Sudah bisa memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Tetap andalkan Tuhan di setiap rencanamu. Widih, keren banget. Jadi di Jakarta ini harus lebih pintar-pintar dalam memilih pertemanan gitu juga ya. Terus lebih harus membuka lingkungan mungkin ya, menerima siapapun tapi tetap difilter siapa yang datang gitu. Makasih Kak Luas, Kak Amsi atas waktunya. Oke Sobat Utama, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.
Oke Sobat Utama, jadi keren banget kan apa yang tadi udah disampaikan sama Kak Angsi dan Kak Luas. Apalagi pesannya tadi tuh, kita harus pintar-pintar dalam memilih teman dan jangan menutup diri. Oke, nah untuk selanjutnya kira-kira siapa lagi ya narasumbernya? Kalau yang teman-teman Sobat Utama mau jadi narasumber, bisa hubungin kita di semua sosial media kita, ada di Instagram dan ada di TikTok di @utamajakarsa_official. Jangan lupa juga untuk ikutin terus keseruan kita di seluruh sosial media, ada Instagram, ada TikTok, ada juga di YouTube Utama Jagakarsa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah semuanya.